Jadi, mobil ini dulu di Jepang sana digunakan sebagai kendaraan yang bisa mengangkut banyak orang. Dan pastinya mementingkan faktor kenyamanan. Sebelum adanya Honda Odyssey, mobil ini menjadi salah satu tulang punggung Honda sebagai kendaraan komersialnya. Dan kapan lagi kalau kalian punya uang 100 juta sudah bisa membawa pulang sebuah mobil yang super lega, nyaman, mewah, dan pastinya sangat asik untuk kalian bawa jalan-jalan, apalagi di momen mudik lebaran seperti saat ini. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil bersama Raka. Sekarang waktunya kita bahas mobil 100 jutaan yang super nyaman, yaitu Honda Ellison. Let's go. Oke, dan ini dia teman-teman, mobil yang sejak pertama kali keluar di Jepang sana, dia langsung memikat para perhatian konsumen dunia. Karena mobil ini bisa dibilang salah satu MPV yang pernah dinobatkan sebagai King dari majalah Jepang. Karena mobil ini memang super praktis, super lega, super mewah, dan desainnya pada saat keluar di tahun 2004 itu futuristis sekali teman-teman. Biasanya mobil-mobil masih menggunakan desain yang agak mengotak, namun Ellison ini memadukan bentuk bodi yang oval ke keseluruhan bodinya, sehingga dari segi desain, segi fitur, kenyamanan, dan teknologi, mobil ini di tahun 2004 itu nomor 1. Nah, mobil ini nggak masuk resmi di Indonesia, ya kebanyakan masuk dari importir umum, dan karena bagus sekali desainnya sehingga di 2004 peluncurannya sudah banyak Ellison yang terjual di tahun 2004 itu juga. Importer umum banyak sekali memasukkan mobil ini. Nah, ngomong-ngomong untuk kelasnya, ini merupakan mobil yang mengisi kelas antara Honda Odyssey dan Honda Stepwagon teman-teman. Jadi ini merupakan kelas yang di tengah-tengah, di mana untuk basisnya dia masih menggunakan Honda Odyssey, namun untuk teknologi dan kemewahannya dia sudah diberikan teknologi dari Honda Stepwagon paling atasnya. Nah, mobil ini sebenarnya secara dimensi itu 11-12 dari Toyota Alphard, Hyundai H1, Nissan Elgrand di generasi awal, dan memang sangat lega teman-teman. Jadi ini bukan lagi sebagai minivan yang ukurannya medium, namun ini minivan yang large, sehingga untuk ruangan kabin di dalam itu cukup nyaman. Nah, tapi sebelum kita ngomongin ke dalam, kita bahas dulu apa yang ada di dalam kap mesinnya, karena Honda Ellison ini juga cukup bertenaga nih untuk bagian dapur pacunya, dan ini juga yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian mengambil sebuah Honda Ellison. Kita lihat mesinnya. Berbicara urusan performa, ini yang menjadi salah satu pertimbangan kalian, karena mobil ini mengusung mesin yang cukup tenaga nih teman-teman. Mesin ini sama seperti mesin yang digunakan oleh Honda CR-V generasi kedua ataupun Honda Odyssey nih, generasi kedua juga, atau dikenal dengan RB1 ya. Nah, mesin ini di Ellison itu ada dua pilihan mesin yang masuk di Indonesia, yaitu mesin 2400 cc dan juga mesin 3000 cc V6 teman-teman. Dan yang itu adalah varian tertinggi sehingga cukup jarang nih. Namun yang paling banyak beredar di Indonesia adalah mesin 2400 cc nya VTEC DOHC yang tenaganya di angka 108 horsepower dan torsi di 218 Nm. Yes. Nah, tadi gue bilang harus pertimbangkan ya mesinnya, karena dari riset yang gue baca, konsumsi bahan bakarnya untuk versi 2400 maupun versi 3000 itu sama-sama cukup boros. Oke, rasanya tapi untuk sebagai MPV, mesinnya asik banget mesinnya. Tadi gue cobain sekilas gitu ya. Rasanya nggak kehilangan tenaga nih di putaran bawahnya. Oke, mesinnya cukup rapi. Lagi-lagi ini merupakan sebuah Honda yang cukup premium. Kita tutup. Kita ke samping, ke belakang sebelum ke bagian dalam. Let's go. Kita bahas tampilan samping. Seperti yang udah gue bilang, dia itu desainnya membulat atau mengoval teman-teman. Dan di bagian samping ini juga masih bertahankan. Walaupun secara sekilas ini ada garis-garis patah khas mobil-mobil MPV boxy. Namun di bagian atas sampai dengan pilar belakang itu dibuat agak membulat nih.
Dan kalau kalian bertanya berapa panjang dari mobil ini panjang sekali di angka 4920 mm. Yes, jadi untuk dimensinya memang secara angka dia sudah sama seperti Toyota Alphard generasi pertama, Hyundai H1 maupun Nissan Elgrand. MPV mewah yang saat ini paling populer. Oke, dan di samping sini tarikan garisnya juga cukup oke, nggak polos. Di depan ada satu buah tarikan garis sampai dengan belakang, dan di samping sini juga agak mewah karena untuk door handle-nya warna chrome walaupun belum ada list chrome di bagian atasnya. Dan juga karena ini merupakan sebuah MPV yang premium, dia sudah diberikan fitur power sliding door ya teman-teman. Nah, power sliding door masih halus sekali walaupun ini mobil tahun 2005. Penasaran kan bagaimana dalamnya? Tapi kita sekarang lihat dulu bagian belakangnya dikit. Tampilan belakangnya seperti ini, agak lucu ya teman-teman. Dan di bagian atas sini tuh ada reflektor lampu nih. Dan lampunya juga sudah pipi, sudah cukup modern. Walaupun ini mobil yang keluar tahun 2004. Dan di belakang sini juga kalian untuk pemilik sebelumnya sudah menambahkan satu buah kamera tidur. Sekarang lihat bagasinya teman-teman. Bisa dilihat. Ini bagasinya super luas bro. Sayangnya untuk mobil ini sudah ditambahkan karpet emi seperti ini nih, sehingga untuk jalurnya tertutup. Jadi nggak bisa kan maju mundurin. Tapi kalau misalnya pengen space lebih, keluarin aja karpetnya nggak apa-apa. Ini bisa mundur sampai dengan posisi ini teman-teman. Jadi untuk keluasan kabin atau mau ekstra bagasi, ekstra tempat bagasi itu bisa banget. Apalagi kursinya juga fleksibel, bisa kalian tidurkan atau naikkan. Oke, cukup besar, bahkan besar sekali. Oke, tanpa berlama-lama sekarang waktunya kita bahas bagian interior. Oke, dan ini tadi gue mundurin posisinya setengah. Masih kalian lihat ini ruang kakinya masih cukup lega, bahkan sangat lega untuk ukuran baris ketiga dari sebuah mobil. Apalagi kursi ini juga sebenarnya bisa kalian maju mundurkan teman-teman. Tuh. Ini karena ada karpet ini nih lagi-lagi, jadi nggak bisa maju. Ketutupan relnya sama karpet ini. Dan untuk posisi paling mundurnya pun gue rasa ini masih super lega. Jadi kalian bisa berkompromi kalau kalian membawa barang banyak ataupun kalian membawa penumpang yang pengen nyaman. Jadi tinggal kalian pilih aja. Di bagian belakang sini walaupun tahun 2005, mobil ini cukup nyaman dan mewah. Nih ada AC. 2 buah blower AC kiri kanan, berarti total ada 4 buah di belakang sini. Nggak kepanasan pastinya teman-teman. Di sini ada armrest juga ya, walaupun nggak ada cup holdernya, tidak seperti di depan. Dan yang gue suka adalah tekstur dari fabric kursi ini, lembut dan nyaman sekali, empuk juga, mantap sekali. Ellison, mobil orang kaya zaman dulu. Sip, sekarang ke baris kedua dan kita ke baris paling depan. Let's go. Ini dia posisi favorit dari Honda Elysion. Untuk baris kedua ini sama nyamannya seperti baris ketiga, karena kursinya nggak ada ini downgrade, ya lebih leluasa aja di baris kedua ini. Karena untuk bagian tengahnya juga kalian diberikan sebuah armrest yang jatuh kayak gini teman-teman, nggak ada jagaannya, lengkap dengan 2 buah cup holdernya nih. Dan di bagian kiri sini kalian juga diberikan armrest nih. Sip. Nah, jadi bisa sedikit lebih nyaman, walaupun kursinya belum berbentuk kursi captain seat yang individual, tapi ini masih 3 seat seperti ini. Gak apa-apa untuk menambah kepraktisan atau menambah orang yang ingin naik ke Honda Elysion ini. Dan di bagian belakang sini juga seperti yang udah gue bilang tadi, kanan kirinya ada 2 buah blower AC. Pengaturannya ada di bagian tengah sini, pengaturan blowernya ya, belum pengaturan suhunya. Jadi total mobil ini masih memiliki dual zone saja. Tapi untuk tahunnya ini cukup mewah fiturnya dan pastinya hanya ditemuin oleh mobil-mobil premium saja. Sip, sekarang nggak sabar gue pengen ceritain bagian kokpit Honda Elysion ini. Langsung kita cek. Oke teman-teman, wow, ini sih gue yakin di zamannya itu super mewah ya. Karena bisa kalian lihat sendiri langsung untuk bentuk layout dashboardnya itu berundak-undak khas bentuk dashboard MPV dan dilebur dengan beberapa material kabin serta tekstur-tekstur yang cukup mewah memang. Di atas sini ada panel kayu, ini soft touch ya,
walaupun masih plastik tapi agak empuk nih. Ini plastik keras, namun overall ini keren banget. Bentuknya itu keren banget, walaupun di tahun 2022 ini cukup old school untuk bentuk tampilan instrumen cluster maupun MID yang ada di bagian tengah ini. Besar-besar sekali teman-teman. Dan kuncinya seperti ini. Ini kuncinya masih ori ya. Ada 4 buah tombol maksudnya. Buka pintu, tutup pintu, buka kunci dan tutup kunci maksudnya. Buka pintu bagian kiri dan bagian kanan. Sekarang kuncinya anehnya, dia walaupun tuasnya seperti ini tapi harus dimasukkan anak kunci ini ke dalam lubangnya teman-teman. Setelah dimasukkan, iluminasi langsung nyala gitu. Kita putar dan kita start up. Oke, suara startupnya khas mobil-mobil Honda ya. Dan ini dia yang gue bilang, kenapa udah terlihat cukup tua atau cukup lawas. Tampilan instrumen clusternya itu walaupun keren sekali, tapi font-fontnya, warnanya, warna lampunya itu sudah terlalu usang ya untuk tahun 2022 ini. Dimana untuk mobil-mobil sekarang itu digital semua, namun instrumen cluster mobil ini masih terlihat cukup old school. Kita nyalain AC sebentar. Nah, panel AC yang keren teman-teman, dia masih manual dan AC ini sudah dual zone climate control. Pengaturan dan arah sembulan lengkap sekali untuk AC Honda Elysion ini. Dan ada panelnya nih teman-teman, ada panel digitalnya untuk kalian tahu suhu berapa yang sedang dipakai di mobil ini. Sip, sekarang yang pertama kali kita bahas adalah posisi duduk. Biasa dia sebagai MPV tentunya visibilitas untuk melihat segala ruangan mobil itu, segala penjuru mobil itu sangat baik. Di depan kacanya besar, kanan besar, kiri besar. Namun untuk posisi duduknya ini cenderung menyetir sebuah MPV biasa, bukan seperti MPV boxy teman-teman. Biasanya kacanya itu agak turun ke bawah, namun untuk Elysion ini masih normal sekali. Jadi kalian seperti tidak menyetir sebuah MPV nih, MPV yang besar maksudnya. Nah, ini kita setirnya, kita cek bisa nggak teleskopik. Nah, untuk mobil-mobil tahun 2000-an awal tuh memang teleskopik adalah fitur yang cukup jarang ya teman-teman ya. Hanya bisa naik turun aja. Kayak gini, naik turunnya. Teleskopik belum bisa, setirnya sudah kulit, lengkap dengan tombol-tombol untuk mengatur audio di bagian tengah, volume, serta mode-mode di bagian tengah sini. Namun sayangnya, karena mobil ini adalah mobil yang impor utuh dari Jepang, jadi untuk audio bawaannya ini nggak bisa dipakai teman-teman. Karena dia hanya bisa memutar FM sampai dengan paling maksimal di 90,0 FM dan minimalnya di angka 7, sekian FM, dimana itu merupakan frekuensi radio yang bisa ditangkap di Jepang sana. Untuk di Indonesia kita normalnya di 87,6 FM sampai dengan 107,3 kalau nggak salah ya. Dan ini nggak bisa nangkep nih, jadi kurang banyak pilihannya, sehingga pemilik sebelumnya menambahkan ini satu buah head unit tambahan lagi untuk menemani entertainment di dalam mobilnya. Oke, kursinya manual semua sayangnya, untuk maju mundur, untuk reclining, dan naik turun pun manual semua. Namun it's okay karena ini merupakan sebuah mobil penumpang, mobil MPV. Dan yang keren adalah di bagian tengah sini lengkap dengan beberapa kompartemen. Ada kompartemen tertutup, 2 buah cup holder. Dan kalau kalian menaruh barang-barang gitu ya, ini nggak sofa pening, bisa di sini, di kanan kiri. Lagi-lagi ini merupakan sebuah MPV yang cukup besar sehingga kepraktisannya nomor 1 di dalam kabin sini. Dan ke bawah ini tuas persnelingnya sama seperti tuas persneling Odyssey ya, dan Honda SR-V dan Honda CR-V pun kayaknya sama nih. Dan di bagian sini nih ada pengaturan untuk head unit di bagian tengah sini nih. Namun sayangnya kita nggak bisa pakai ya. Cukup keren nih dan intuitif sekali cara penggunaannya. Sip. Yang pasti sih mobil ini kenyamanannya nomor 1 teman-teman. Untuk fitur rasanya sudah cukup usang ya, walaupun mobil mewah pada zamannya. Dia untuk tipe 2.4 ini belum terdapat sunroof ataupun panoramik di bagian atapnya. Kalau tipe 3000 cc sudah ada panoramiknya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen beli yang panoramik, ambillah yang 3000 cc. Sip.
Rasanya itu aja di bagian interior dari Honda Elysion ini. Sekarang kita keluar buat gua kasih tahu berapa harga mobil ini yang harus kalian bayar. Let's go, kita ke depan. Kesimpulan teman-teman, ini salah satu pilihan MPV yang cukup menarik, anti mainstream, jarang unitnya, dan pastinya mewah serta nyaman. Cocok untuk kalian yang mungkin suka membawa keluarga banyak dan suka berpergian jauh tapi pengen menginginkan mobil yang nyaman. Honda Elysion ini masih top banget untuk rasa berkendaranya. Mobil ini merupakan mobil lansiran tahun 2005 dengan odometer yang baru tercatat di angka 120.000 km teman-teman. Jadi cukup rawatan karena lagi-lagi sudah berapa tahun umurnya, dia masih kecil odometernya. Dan kalau kalian pengen cek langsung ke sini, test drive, bawa mekanik kalian sendiri, itu sangat diperbolehkan oleh kita karena memang kondisi mobil ini sangat sempurna sekali. Oke, harganya terakhir teman-teman. Harga dari Honda Elysion tahun 2005, warna hitam, kondisi super istimewa, kita jual di 138 juta rupiah. Dan lagi-lagi masih boleh nego lagi dong. Kalau kalian nonton video ini, silahkan kalian capture videonya dan kasih tahu marketing kita buat nego lagi harganya. Dapat harga bagus pokoknya. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat untuk di-subscribe channel Belanja Mobil, di-like video ini, dan di-share ke semua orang. Dan kalau kalian pengen lihat stok-stok terbaru kita, di-follow juga Instagram kita di @belanja.mobil, serta kalau pengen lihat stok-stok juga www.belanjamobil.co.id. Dan akhir kata, gue Raka pamit. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.